Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama spesial report Berita 1 TV dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Bersama saya Winda Irawan. Untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-68 kemerdekaan Republik Indonesia, kami langsung bergabung dengan ruang rapat paripurna Gedung DPR RI Jakarta. Bagi kita untuk terus mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Pada hari ini kita juga perlu merenungkan perjalanan reformasi yang telah berlangsung selama 15 tahun. Proses ini telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Habibie yang dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, dan terus berlangsung hingga saat ini. Kita juga telah melewati era transisi demokrasi. Sejumlah tantangan dan ujian telah kita lalui. Banyak yang telah kita capai, namun tidak sedikit pula pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Konsolidasi demokrasi semakin kita tingkatkan melalui penguatan sistem, kelembagaan, dan budaya demokrasi. Alhamdulillah, demokrasi semakin tumbuh dan mekar. Hal ini ditandai antara lain dengan makin berfungsinya checks and balances antar cabang kekuasaan negara, terlaksananya desentralisasi dan otonomi daerah, terselenggaranya pemilihan umum secara berkala yang damai, fair, dan demokratis, serta terbangunnya kelengkapan lembaga negara yang menjamin kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang makin baik. Kita juga semakin memperkuat tegaknya pranata hukum atau rule of law. Kita sungguh ingin menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara juga terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita juga semakin menjamin perlindungan serta aksesibilitas bantuan hukum bagi setiap warga demi terwujudnya keadilan untuk semua, justice for all. Sungguh pun demikian, kita menyadari bahwa ke depan ini upaya untuk membuat demokrasi dan pranata hukum berjalan secara lebih baik lagi masih harus terus kita lanjutkan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sesungguhnya apa yang telah kita lakukan dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi. Oleh karena itu, perubahan yang kita kelola merupakan sebuah proses yang mendasar, melibatkan peran aktif berbagai aktor penyelenggara negara, masyarakat, termasuk pula komunitas dunia usaha. Berkaca pada pengalaman di kawasan lain, alhamdulillah Indonesia telah mampu melalui proses transisi demokrasi dengan relatif damai. Kita tidak hanya berhasil melewati tahap yang paling kritis, tetapi juga telah mampu menjaga serta terus memperkuat tatanan kehidupan bernegara yang lebih baik. Namun demikian, terima kasih. Namun demikian, sekali lagi kita tidak boleh cepat berpuas diri. Perjalanan masih panjang. Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Saya bersama jajaran pemerintah berkomitmen menuntaskan sasaran dan capaian RPJMN 2010-2014 dalam sisa waktu menjelang berakhirnya mandat saya selaku Presiden. Saya yakin dan percaya melalui kerja keras dan dukungan penuh DPR dan DPD, pemerintah akan dapat menuntaskan agenda pembangunan nasional tersebut. Sejauh ini melalui kerjasama tersebut telah banyak capaian pembangunan yang kita hasilkan. Memang masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu terus kita perbaiki. Kita harus optimis bahwa upaya kita dengan ridho Allah akan berhasil. Misalnya, indeks pembangunan manusia telah berhasil kita tingkatkan secara signifikan. Sejumlah indikator memperlihatkan hal itu. Angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan realisasi yang menggembirakan.
Angka harapan hidup terus meningkat, bahkan kita optimis akan mampu mencapai sasaran pada tahun 2014. Tingkat kematian bayi dan tingkat kematian ibu melahirkan terus menurun. Bahkan kita menjadi contoh keberhasilan sebuah negara yang mampu menurunkan secara signifikan penderita tuberkulosis, baik melalui pendeteksian dini maupun pengobatannya. Kemampuan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini tercermin pada peningkatan pendapatan per kapita, sekaligus menjelaskan semakin membesarnya jumlah kelas menengah di tanah air. Pada tahun 2004, PDB per kapita kita sebesar $1.177 Amerika Serikat. Pada tahun 2009, berhasil kita tingkatkan menjadi $2.299 Amerika Serikat. Angka ini terus meningkat dan mencapai $3.592 Amerika Serikat pada tahun lalu. Dan dengan usaha dan kerja keras kita bersama, insya Allah pada akhir tahun 2014 PDB per kapita kita akan mendekati $5.000 Amerika Serikat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, realitas dan situasi global dewasa ini masih diwarnai ketidakpastian, baik di bidang politik, keamanan maupun ekonomi. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, proses transisi ke arah demokrasi masih belum menentu. Dalam situasi dunia seperti ini, dan ketika hubungan internasional semakin kompleks dan dinamis, suatu paradigma baru diperlukan. Indonesia berpandangan sangatlah penting untuk mengedepankan semangat kebersamaan antar negara bagi tercapainya stabilitas bersama, keamanan bersama, dan kemakmuran bersama. Posisi kita sangatlah jelas. Indonesia berketetapan untuk senantiasa menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan global. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia selalu mengajak untuk mewujudkan dynamic equilibrium, keseimbangan yang dinamis, suatu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya kekuatan negara yang dominan, pola hubungan yang dilandasi oleh semangat kerjasama dan kemitraan, bukan kompetisi apalagi konfrontasi, suatu keyakinan bahwa kemajuan sebuah negara bukanlah ancaman bagi negara lain, tetapi justru peluang bagi peningkatan kerjasama dan kemitraan. Indonesia juga berpandangan, kini sudah tiba saatnya bagi kawasan Asia Pasifik, bahkan Indo-Pasifik, untuk mengupayakan sebuah traktat persahabatan dan kerjasama, Treaty of Friendships and Cooperation. Instrumen ini bertujuan untuk meningkatkan saling percaya, mengesampingkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa, serta berlandaskan semangat kebersamaan. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berkomitmen untuk terus memastikan kesiapan menuju pembentukan komunitas ASEAN 2015 melalui 3 pilar: pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, maupun pilar sosial budaya. Kita juga aktif melibatkan masyarakat dalam proses ini agar komunitas ASEAN dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saudara-saudara, kita sangat menaruh perhatian pada perkembangan politik dan keamanan di sejumlah negara Timur Tengah, utamanya di Suriah, Mesir, dan Palestina. Berlarutnya instabilitas politik di Timur Tengah juga berdampak pada stabilitas dan keamanan global. Indonesia bersama masyarakat internasional aktif mendorong berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam kasus Suriah, Indonesia mendorong para pemimpin negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk lebih berperan aktif dalam mencari penyelesaian krisis politik dan keamanan di negara itu. Dunia tidak boleh berpangku tangan dan membiarkan krisis kemanusiaan itu terus berlanjut. Untuk menemukan solusi, saya telah berbicara dengan sejumlah tokoh dunia yang memiliki pengaruh besar bagi penyelesaian konflik Suriah, termasuk Sekretaris Jenderal PBB, Presiden Rusia, Perdana Menteri Turki, dan Presiden Iran.
Untuk tujuan yang sama, saya juga telah berkirim surat kepada para kepala negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis. Terkait perkembangan di Mesir, kita menyampaikan harapan agar krisis politik dapat segera diatasi, serta proses rekonsiliasi nasional dapat segera dimulai. Indonesia sangat prihatin atas apa yang terjadi di Mesir hari-hari terakhir ini. Kita berharap korban jiwa yang terus berjatuhan dapat segera dihentikan. Penggunaan kekuatan dan senjata militer dalam menghadapi para pengunjuk rasa tentulah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Saya menyeru agar pihak-pihak yang berhadapan bisa saling menahan diri. Peran para pemimpin dan elit politik sangat menentukan. Saya tahu situasi yang dihadapi oleh bangsa Mesir saat ini sangatlah tidak mudah. Tetapi selalu ada jalan keluar jika semua pihak mau membangun kompromi dan win-win solution. Khusus mengenai Palestina, bersama masyarakat internasional lainnya, kita aktif memperjuangkan diraihnya hak-hak sah bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat. Kita juga memperjuangkan peningkatan status Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan turut membantu peningkatan kapasitas menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Indonesia berharap bahwa dimulainya kembali perundingan langsung antara Palestina dan Israel dapat menuju terbentuknya negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel sesuai dengan visi two-state solution. Indonesia juga terus aktif mendorong penguatan demokrasi serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia pada tingkat kawasan dan dunia. Dalam kaitan itu, Indonesia akan kembali menggelar Bali Democracy Forum atau BDF yang ke-6 kalinya, insya Allah pada bulan November 2013 mendatang. Selama 5 kali penyelenggaraan, BDF telah menjadi forum utama dialog untuk pemajuan demokrasi di Asia Pasifik. Saudara sekalian yang saya muliakan, tahun 2013 merupakan tahun yang sangat penting dan istimewa bagi Indonesia. Setelah hampir 20 tahun, Indonesia kembali menjadi ketua dan tuan rumah pertemuan puncak Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC di Bali pada bulan Oktober mendatang. Tema pertemuan APEC di bawah kepemimpinan Indonesia adalah Resilient Asia Pacific Engine of Global Growth. Di penghujung tahun ini, kita akan menjadi tuan rumah 2 pertemuan penting lainnya, yaitu World Cultural Forum dan pertemuan tingkat menteri World Trade Organization atau WTO. Dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut menyukseskan perhelatan penting ini. Kontribusi internasional Indonesia juga tercermin melalui peran kita dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian dunia. Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang utama sejumlah misi perdamaian PBB. Saya yakin kita semua sependapat bahwa Indonesia harus terus berkontribusi bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia atas dasar politik luar negeri yang bebas aktif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Peran strategis Indonesia juga tercermin dengan ditunjuknya Indonesia oleh Sekjen PBB untuk memimpin panel yang bertugas menyusun agenda pembangunan dunia pasca MDGs. Saya bersama Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron telah menjalankan amanah ini dan saya telah menyerahkan laporan akhir dari panel kepada Sekjen PBB akhir bulan Mei 2013 yang lalu di New York. Secara aktif kita juga memperjuangkan terbangunnya kemitraan global agar dunia dapat bersama-sama menghapuskan kemiskinan dalam bingkai pembangunan berkesinambungan dan berkeadilan. Hadirin sekalian yang saya hormati,
Perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan 4 hal penting yang perlu kita cermati saat ini. Pertama, tentang pentingnya kemampuan mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Kedua, tentang pentingnya memelihara kerukunan dan toleransi. Ketiga, pentingnya untuk menyukseskan pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai. Dan keempat, pentingnya kita mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal penting pertama terkait dengan kemampuan kita menjaga dan mengelola perekonomian nasional. Bila kita melihat kembali perjalanan ekonomi nasional pasca krisis 1998, alhamdulillah ekonomi kita terus tumbuh secara berkesinambungan. Daya beli masyarakat terus meningkat, kelas menengah tumbuh secara signifikan, stabilitas fiskal dan moneter terjaga, serta fundamental ekonomi nasional semakin kuat. Sejumlah gejolak eksternal, mulai dari lonjakan harga minyak mentah dunia hingga krisis finansial dan ekonomi global dapat kita hadapi secara baik. Ekonomi tumbuh dalam kisaran 5-6%. Dunia usaha berkembang, pengangguran semakin berkurang, dan angka kemiskinan dapat terus kita turunkan. Semua capaian ini terjadi, saya ulangi, semua capaian ini terjadi semata karena kita telah berhasil menyatukan tekad untuk menemukan solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para anggota Dewan yang terhormat, pemerintah daerah, pelaku dunia usaha termasuk para pekerja Indonesia, dan segenap pihak atas segala sumbangsihnya. Saudara-saudara, di sejumlah forum internasional, baik yang bersifat regional seperti ASEAN dan APEC, maupun multilateral seperti forum G20, saya sering mendapatkan pertanyaan dari banyak pihak menyangkut resep yang kita miliki, yang dimiliki Indonesia, sehingga kita dapat bertahan terhadap krisis ekonomi global 2008-2009 dan bahkan ekonomi kita tumbuh secara mengesankan. Saya menjawab, pengelolaan ekonomi Indonesia selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan tetap menjaga ruang ekspansi yang terukur. Di banyak negara yang dilanda krisis keuangan dan ekonomi, sering kedua hal itu dipertentangkan atau menjadi trade-off. Selain itu, saya juga sampaikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh semakin baiknya iklim dunia usaha, terjaganya stabilitas politik dan keamanan, serta masifnya gerakan kewirausahaan. Prinsip kehati-hatian dalam mengelola ekonomi juga tercermin pada komitmen serta kemampuan kita menjaga kesehatan fiskal. Penerimaan negara terus ditingkatkan, belanja terkendali, serta defisit fiskal terhadap produk domestik bruto terjaga di bawah 3%. Secara lebih rincinya, hal ini akan saya uraikan nanti pada pidato RAPBN tahun anggaran 2014 beserta nota keuangannya. Saudara-saudara, kita perlu bersyukur penyesuaian beban subsidi BBM telah kita lakukan. Dalam hal ini saya ingin kembali menyampaikan penghargaan kepada anggota Dewan yang terhormat dan masyarakat luas atas dukungan yang diberikan. Mohon maaf. Tahun lalu bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah lampaui bulan Ramadan. Saya bisa terima kasih. Hal penting ketiga adalah terkait dengan penyelenggaraan dan persiapan pemilu 2014 serta suksesi kepemimpinan nasional. Tahun depan kita akan melaksanakan pemilu legislatif.
untuk memilih anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten atau Kota, dan DPD RI. Setelah itu kita juga akan menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilu tahun depan merupakan pemilu keempat di era reformasi yang akan diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal di Aceh. Pemilu juga akan memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, 2.137 anggota DPRD Provinsi, dan 20.257 anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Dari segi pembiayaan, penyelenggaraan kedua pemilu ini juga tidak tergolong sedikit. Pemerintah menganggarkan tidak kurang dari 17 triliun rupiah. Belum lagi biaya yang akan disediakan oleh para peserta pemilu. Sungguh ini sebuah perhelatan demokrasi yang sangat akbar, tidak saja bagi negeri ini, namun juga dalam bandingannya dengan pemilu di negara-negara demokrasi lainnya. Kita semua berharap dan perlu memastikan bahwa pemilihan umum di tahun 2014 akan berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. Tidak kalah penting dengan itu, kita juga berharap agar penyelenggaraan pemilu nanti memenuhi semua standar yang berlaku secara universal, yang dalam tradisi demokrasi haruslah bersifat bebas dan adil, free and fair. Apa yang sudah kita capai dalam 3 pemilu demokratis sebelumnya perlu kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan. Dalam kesempatan yang baik ini, tentu kita semua berharap agar semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2014 dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. KPU, Bawaslu, baik yang bertugas di tingkat nasional maupun di daerah, serta DKPP memikul tanggung jawab penuh bagi terselenggaranya pemilihan yang demokratis. Hendaknya ketika lembaga tersebut dapat bekerja sama dan memenuhi segala tugas mereka sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Kita juga berharap agar partai-partai politik peserta pemilu menjadikan pemilu 2014 sebagai kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini. Meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air merupakan agenda kita bersama. Untuk itu, partai politik hendaknya membangun hubungan yang lebih akuntabel dengan para konstituennya. Demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Setiap wakil rakyat hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para pemilihnya dan menjadikan amanah tersebut sebagai perjanjian luhur dengan rakyat yang diwakilinya. Saudara-saudara, di tahun 2014 kita juga akan menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Seperti telah kita ketahui, Pilpres kali ini tidak diikuti oleh incumbent. Alhamdulillah. Sampai saat ini setidaknya terdapat puluhan nama yang beredar di media massa. Wajah-wajah baru juga muncul, ikut meramaikan bursa bakal calon presiden dan wakil presiden. Semua wajah menyiratkan hasrat yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Sungguh ini sebuah anugerah karena negeri ini telah berhasil mendorong munculnya para calon pemimpin baru yang berkualitas dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Kita berharap setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional terdapat angin segar yang membawa 2 hal sekaligus, pembaharuan dan kesinambungan, change and continuity. Mari kita pastikan bahwa setiap calon mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, mengambil sebuah tanggung jawab besar untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Mari kita pastikan juga agar para calon secara aktif menjelaskan visi dan misi mereka, serta solusi yang mereka tawarkan, suatu formula otonomi khusus yang mampu memberikan nilai tambah dan terobosan baru bagi terwujudnya kemajuan dan kemuliaan Papua. Saudara-saudara, di depan sidang yang mulia ini, kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.
Pendirian ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Kita berharap pendirian ini dipahami oleh semua pihak. Hendaknya kita semua, baik di dalam maupun di luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Selama ini kita, bangsa Indonesia, senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, negara sahabat-sahabat kami. Oleh karena itu kita berharap prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal. Melalui penegasan ini saya berharap agar semua pihak bekerja secara aktif untuk mencegah aktivitas politik yang dapat mengakibatkan terganggunya hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat. Jangan lukai bangsa, saya ulangi, jangan lukai perasaan bangsa Indonesia. Karena kami juga tidak ingin melukai perasaan bangsa lain. Saudara-saudara, itulah 4 isu penting dan strategis yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu pengelolaan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global, pemeliharaan kerukunan dan toleransi, penyuksesan pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan, serta pentingnya kita mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Tentu saja saudara-saudara, di luar keempat isu itu, negara dan pemerintah akan terus melanjutkan apa yang menjadi prioritas dan agenda utama. Contohnya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, pencegahan dan penanggulangan terorisme dan berbagai kejahatan transnasional, serta upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan penyelamatan lingkungan. Kita terus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi terciptanya Indonesia yang makin bersih. Saya terus mendorong institusi penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa tebang pilih. Kita juga terus mengoptimalkan langkah-langkah penanganan terhadap ancaman dan aksi-aksi terorisme. Selain itu, upaya konsisten terus kita lakukan dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kita juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan berbagai agenda global terkait dengan ancaman krisis pangan, energi dan air bersih, serta mitigasi dampak dari perubahan iklim. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Menutup pidato kenegaraan ini, saya mengajak kita semua untuk juga semakin berorientasi kepada Indonesia masa depan. Tahun ini genap 68 tahun kita merdeka. 30 tahun mendatang, pada tahun 2045, kita akan genap 100 tahun merdeka. Untuk itu, mari teguhkan tekad dan langkah kita guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju yang lebih mandiri, adil, dan makmur. Untuk mempercepat pencapaian cita-cita ini, kita perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Generasi muda Indonesia harus kita bina dan kembangkan menjadi generasi yang cerdas, bermental tangguh, dan toleransi. Kaum perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Juga perlu kita berikan peluang lebih besar untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Di samping itu, kita juga terus menemukan budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang inovatif dan kompetitif. Tentu pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai tujuan ini. Diperlukan dukungan penuh dan sinergitas dari segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat sipil, masyarakat politik maupun masyarakat ekonomi. Saya mengajak segenap warga bangsa di seluruh tanah air untuk lebih menggelurakan
menumbuhkan semangat, menjadikan Indonesia sebagai negara yang terus bergerak menuju negara maju. Para pendiri Republik telah mewariskan 4 konsensus dasar atau 4 pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan keempat pilar ini menjadi sumber energi dan inspirasi untuk menyukseskan pembangunan bangsa di masa kini dan masa depan. Kepada jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas peran serta saudara-saudara dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional selama ini. Kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mengabdi di berbagai pelosok Nusantara, di pulau-pulau terdepan, di pedalaman, hingga di kaki-kaki gunung dan daerah terpencil Nuncau di sana. Negara sungguh berterima kasih atas perjuangan dan pengabdian saudara-saudara. Saya bergembira sebagian dari saudara-saudara hadir di antara kita pada hari ini. Saudara yang ada di balkon atas adalah para teladan dan putra-putri bangsa yang berprestasi dalam berbagai bidang pengabdian. Saya bangga, kita semua bangga atas prestasi keteladanan saudara-saudara. Secara khusus saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada para presiden dan wakil presiden pendahulu saya. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa. Jasa beliau semua sungguh sangat besar untuk kemajuan negeri yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih. Akhirnya semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpahkan rahmat karunia dan ridhonya kepada kita semua dalam membangun bangsa dan negara kita menuju Indonesia yang lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Pak. Pemirsa, demikian pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dari Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Saya Winda Irawan undur diri, sampai jumpa.